ada keanehan yang mulai terjadi. Jadi waktu mereka lagi istirahat di pos 2, biasalah nyapa nih pendaki turun, disapa kan. Terus ada satu pendaki tapi udah tua, rambutnya tuh kayak bahkan udah beruban semua, pakaiannya lusuh, tapi bawa tas pendaki juga. Tapi dia sendirian, gak rombongan. Terus mereka berlima tuh nyapa lah orang itu. Orang ini tuh nggak jawab, kayak mukanya tuh tatapannya lurus, kosong, terus kayak orang capek gitu. Dan mereka mikir, itu capek kali ya, lagian udah tua ngapain mendaki gitu. Nah malah bergosip kayak gitu mereka pas lagi masih istirahat, lagi pada minum gitu ya, karena haus kan. Terus ada rombongan nih, serombongan ini tuh bener-bener masih pada muda, nggak kayak yang tadi. Tapi anehnya sama kayak bapak yang tadi. Mereka tuh bener-bener jalannya lurus, matanya kosong, wajahnya tuh kayak orang capek banget, pakaiannya lusuh, dan pas ditanya atau disapa tuh nggak ada yang ngejawab. Bahkan mereka tuh kayak nggak denger ada yang nyapa gitu, jalan aja lempeng. Dan dari situ mereka nggak ambil pusing lah, udahlah kayaknya itu orang udah kecapean gitu kan. Mereka akhirnya lanjut lagi naik tuh ke pos 3. Di pos 3 ini mereka tuh sempat papasan sama satu pendaki yang turun, tapi dia itu bapak-bapak yang lusuh, kakek-kakek bahkan ya, lusuh semuanya, rambutnya udah beruban. Tapi kok mereka lihat-lihat ini kok mirip sama bapak-bapak yang tadi gitu kan, sama yang ketemu di pos 2 itu, yang disapa dia nggak jawab gitu. Apa dia nggak mungkin sih, kayaknya mungkin mirip aja gitu. Tapi yang kali ini si bapak-bapak itu tuh nyapa mereka, tapi bukan dengan halo mas atau kayak hati-hati mas, enggak. Bapak ini tuh nyapa dengan langsung to the point, ngomong, kalau dengar ada yang panggil nama kalian, jangan sekali-kali dijawab atau nengok. Kalau lihat ada keramaian atau dengar ada keramaian di suatu tempat, jangan pernah kalian dekati. Itu pesan bapak-bapak tadi. Terus mereka semua berlima tuh kan agak kaget juga ya, tiba-tiba ada orang ngomong kayak gitu. Mereka cuma kayak ngangguk-ngangguk aja gitu sambil agak terheran-heran. Setelah bapak-bapak itu berpesan, dia langsung jalan lagi tanpa menoleh ke Rizky dan teman-temannya. Bener-bener pure aja langsung jalan. Menurut Rizky sih agak aneh, sebagai orang yang udah sering naik gunung nih, itu aneh sih katanya. Karena hari sudah menjelang malam, jadi akhirnya Raka, Bima, Seno, Andra, dan Rizky tuh mendirikan tenda untuk siap-siap buat subuh nanti mendaki. Pokoknya tenda didirikan, mereka tuh masak-masak buat makan malam, ngobrol-ngobrol, bercanda, kayak gitu aja lah. Pokoknya suasana di situ tuh ramai karena weekend juga kan, jadi banyak pendaki lain. Setelah selesai tuh kegiatan mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur karena nanti subuh harus bangun untuk mendaki kan. Dan Rizky tuh cerita nih, katanya kayaknya 30 menitan deh setelah dia mulai terlelap tidur, dia tuh dengar suara samar-samar, asalnya tuh jauh suaranya. Dia dengar suara Riz pulang, Rizky pulang, Riz pulang. Itu berulang-ulang dan suaranya tuh persis banget sama suara ibunya.